Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum masing-masing permohonan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan aku adalah tidak jelas atau kabur atau obskur. Persidangan dengan agenda pengucapan putusan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk para pemohon, kemudian kuasa DPR dan kuasa Presiden dan pihak terkait jika ada, agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk pengucapan putusan. Semuanya ada 15 pengucapan. Untuk itu sebelum pengucapan dilaksanakan, sebagaimana biasa disampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami dari Majelis Hakim tidak lagi memeriksa kehadiran Bapak Ibu sekalian, karena jumlahnya cukup banyak dan tadi juga sudah diperiksa atau dicek oleh bagian persidangan. Kemudian yang kedua, dalam pengucapan putusan ini, kami Majelis Hakim hanya akan mengucapkan pada bagian pokok-pokoknya saja, tidak secara keseluruhan. Tapi semua pertimbangan hukum yang ada di masing-masing putusan sudah lengkap dan siap dibagikan kepada para pihak setelah persidangan nanti selesai, atau selambat-lambatnya jika nanti ada koreksi akan dikirim ke email masing-masing paling lambat 3 hari kerja setelah pengucapan putusan ini dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya, ada beberapa pengucapan putusan juga nanti kami akan ucapkan dalam bentuk bersamaan, dalam pengucapan yang bersamaan, karena memiliki esensi, terutama memiliki amar yang sama, sehingga untuk memperingkas waktu dan memudahkan memahami substansi daripada putusan yang bersangkutan, kami akan ucapkan secara digabung atau secara bersamaan. Kemudian yang berikutnya, selama pengucapan putusan, semua pihak tidak diperkenankan mengajukan interupsi atau usulan-usulan, karena pengucapan putusan adalah forum di mana para hakim menyampaikan pendapat dan pernyataan-pernyataannya, sehingga tidak elok dan tidak etis kalau kemudian disela ataupun diinterupsi. Para pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada sidang-sidang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, selama pengucapan putusan tidak ada yang kemudian mengganggu ketertiban persidangan dengan menggunakan fasilitas alat komunikasi atau sejenisnya, sehingga nanti bisa mengganggu ketertiban persidangan. Dan nanti jika ada yang ketahuan melanggar itu, termasuk yang lain juga, dan berdampak pada terganggunya ketertiban persidangan, maka kami akan minta petugas untuk diminta keluar dari ruang sidang ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami akan ucapkan untuk putusan. Yang pertama untuk 3 permohonan. Putusan nomor 47, nomor 50, nomor 56, garis miring PU garis datar 16 24 Romawi, maksud kami 2026. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh untuk permohonan nomor 47 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026. 2. Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang informasi dan transaksi elektronik. Untuk permohonan nomor 50 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026. 3. Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, permohonan nomor 56 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk PT Nasuha Yasinta Jaja Abadi dan Ahmad Barakwan memberi kuasa kepada Firman Adi Chandra dan kawan-kawan. Para pemohon nomor 47 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026. 2. Tipa Wisya Tia Suma Roy Suryo Noto Diprojo dan Resmond Hasyi Holland memberi kuasa kepada Refli Harun dan kawan-kawan. Untuk para pemohon nomor 50 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026. 3. Ria Merianti, Samsul Jahidin dan Hapsari Indrawati memberi kuasa kepada Melti Wulandari dan kawan-kawan. Halo guys, kembali lagi ke channel saya Poin Emas. Lagian pakai lever yang on sudah tahu orang pencatatan dipakai juga. Lawer gak jelas, gugat ke MK. Kok demi kalian supaya bebas, masa harus berubah masal KUHP demi satu orang yang gak mungkin, pengacara abal-abal. Lawernya Refli, lawernya on. Tertawa dulu mumpung tertawa tidak dilarang. Jelas ditolak lah karena gugatannya lebih untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Makanya Resmond cepetan loncat minta RJ. Keilmuan Refli Harun tamat. Di negara kita banyak orang yang masih busuk hatinya susah untuk melihat fakta dan realita. Udah jelas dari awal meminta uji materi ini, terlihat kedugaan mereka. Tidak jelas, yes, masuk penjara kau roti. Sudah seharusnya si Refli melempar handuk putih alias merah, menyerah. Kalau kau ngotot juga itu namanya songong. Wayang kau olok-olok buku-buku meme sampai dendam kebencian, kelicikan, dusta, hasutan, dan fitnah mustahil mengalahkan divine justin atau hukum alam semesta. Benar Pak Hakim, pemohon satu persatu kabur. Alhamdulillah, nikmatilah sendiri hasil perjuanganmu Roy Suryo. Di mata Roy Suryo semua ijazah palsu. Pengacara pihak Roy yang mengakunya pakar hukum tata negara malah dikulniahin sama Profesor Al-Saldi Isra. Malu Refli Harun. Penggugat dan pengacaranya adalah orang-orang gak jelas. Materi yang diajukan pasti juga gak jelas, tobil-tobil. Ketawain aja, emang gak jelas, ngajuin juga. Yang bodoh itu pengacaranya, hahaha, bodoh yang dipertontonkan. Siap koper bawa kos seplak yang banyak takut ngompol tiap malam. Teman sudah pecah belah, cakar-cakaran, lagi jadi rakyat muak melihat Roy paling panci ngenyel. Mampus kau Roy. Permohonan kabur mengiringi kaburnya si Resmond dari kelompok mereka. Dia bikin malu dirinya sendiri, bukan ditolak tapi divonis tidak jelas alias kabur. Prihatin banget seorang doktor tidak bisa membuat dokumen yang jelas. Kalau ditolak masih mendingan. Selalu muncul dengan kedugaannya. Refli Harun konsep persnya udah mirip-mirip kayak pas sengketa pemilu. Terlihat meyakinkan ya Pak. Yakin menang, mereka paling pintar. Hasilnya jong-jong lagi. Hanya bisa ketawa ekspresinya Refli. Refli dipakai nggak pernah menang gugatan dalam sidang mereka. Refli tidak tahu malu, tidak tahu adab. Ahli hukum tata negara, mana bisa gugatannya jelas.
penggugat juga orang tidak jelas. Mau atur-atur republik ini semua mereka ciuk. Kasusnya The Ispel, UGM bilang asli. Kase close, tapi terlalu lama polisi untuk proses hukumnya. Ya berlarut belum lagi terus tersangka dikasih panggung di media. Keputusan tepat. Permohonan kabur jelas dong. Karena Roy Panci CS adalah orang-orang yang tak jelas. Kalau pertandingan sepak bola pihak Roy sudah kebobolan meruntun. Kemari Rismond tobat, sekarang gugatan ditolak. Gawang Roy CS sudah hancur di bordir. Refli pakar paling on di sedunia. Tidak jelas seperti orangnya, gerombolan orang tidak waras. Gak perlu diladeni, jangan ikuti skenario orang-orang dungu, nanti ketularan dungu. Perbuatan apapun dari kalian untuk mempermalukan Jokowi dan keluarga selalu gagal, Mas Ison. Malah berbalik pada diri kalian masing-masing. Seperti Rismond yang diduga gelar doktornya diragukan. Panci CS Refli harus dipenjara karena mempermainkan hukum. MK dipermainkan ini. Kita tinggal tunggu keputusan pengadilan Roy Panci. Taubatlah Pak Jokowi. Pak Jokowi orang baik, jangan dilawan. Itu kan kata Bambang Pacul. Selama jalan tirurus, mana Rismond? Kuasa hukumnya yang sekaligus pembenci Jokowi sebagai pengacara abal-abal dari awal sidang saat ditelanjangi Prof. Saldi Isra sudah diyakin permohonan RRT tidak bakalan dimenangkan. Gugatan tak jelas, otak kosong. Akhirnya ya Panci dan Tifa lebaran dilepas. Uang memang berkuasa di dunia, tidak untuk di akhir kehidupan. Bravo yang mulia para mahkamah sangat jernih. Encer keputusan bagi profesor otak butakan mata. Hatinya kali silahkan cari tempat sampah buang rasa malumu. Kalah maning. Gagal duei. Pasti mereka hakimnya termul. Weke sambil pergas. Roy mau lapor kemana lagi ya setelah MK lapor ke laundry? Lah biar siap-siap. Kan baju masuk bui. Biar harum digosok. Saran yang harus diikuti si Roy, bawang wayang ke dalam sel biar menemani kawan-kawan yang kesepian.